Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Siang hari itu, Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Abu Nawas yang sedang menjalani kehidupan seperti biasanya di rumah pun merasa kaget melihat ada beberapa pengawal kerajaan yang menjemput dirinya. Namun karena tidak mau membantah perintah raja, Abu Nawas pun segera pergi ke istana. "Ampun tuanku, ada apakah gerangan paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Rasanya sudah lama kau tidak ke istana, Abu. Bagaimana kondisimu saat ini?" tanya Baginda Raja. "Syukur alhamdulillah, hamba dan keluarga dalam kondisi sehat tuanku," jawab Abu Nawas. "Begini Abu, semalam aku bermimpi bertemu dengan kedua orang tuamu. Aku bahkan ngobrol dengan bapakmu. Nah, karena itu, besok tolong kau bawakan bapakmu ke istana," perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar perintah tersebut nampak terkejut. Dia merasa heran karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dan Baginda Raja pun mengetahui hal tersebut. Paduka Raja pasti mau mengerjai aku lagi," ucap Abu Nawas dalam hati. "Bagaimana Abu? Kau tidak mau melaksanakan perintahku?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda, hamba tidak berani menolak perintah Baginda. Besok sore, hamba akan ke istana bersama dengan bapak hamba," jawab Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas kemudian mohon diri dan bergegas pulang ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya memenuhi perintah Baginda Raja. Padahal, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Tiba-tiba saja, Abu Nawas teringat bahwa di ujung kampungnya tinggal seorang lelaki yang sudah tua, dan wajahnya mirip dengan mendiang bapaknya. Abu Nawas pun segera menuju ke rumah lelaki tua tersebut. Kebetulan, lelaki tua tersebut sedang duduk di depan rumahnya. Setelah mengucapkan salam, Abu Nawas pun kemudian mengutarakan maksudnya kepada lelaki tua tersebut. "Jadi begini Pak, saya mau meminta bantuanmu untuk memenuhi perintah Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Apa yang bisa aku bantu, Abu? Aku sudah tua begini, badanku sudah tidak kuat. Kamu kan tahu sendiri, kalau aku sudah tidak bisa berjalan," kata lelaki tua tersebut. "Tenang saja Pak, aku hanya mau Bapak menuruti perintahku, dan yang jelas tidak akan merepotkan. Bapak hanya berpura-pura menjadi orang tuaku di hadapan Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Kamu mau menipu Baginda Raja, Abu? Aku tidak berani. Jangan-jangan nanti aku bisa kena hukuman," kata lelaki tua tersebut. "Tenang saja Pak, nanti kalau dapat hadiah dari Baginda Raja, kita bagi dua hadiahnya. Gimana?
Bapak tidak mau dapat uang yang banyak, ujar Abu Nawas. Lelaki tua tersebut nampak berpikir. Dirinya membayangkan banyaknya uang yang akan dia terima jika membantu Abu Nawas. Baiklah, tapi kamu jangan menipu Abu, kata lelaki tua. Begini Pak, nanti di hadapan Baginda Raja, pokoknya hanya diam dan berpura-pura tidak mendengar. Bapak nanti komat kamit saja biar kelihatan sedang berdoa, kata Abu Nawas. Besok sore, aku akan datang lagi ke sini dan menggendong Bapak ke istana, lanjut Abu Nawas. Akhirnya, setelah mendapatkan ide yang cemerlang, Abu Nawas pun kemudian pulang ke rumahnya. Hari pun berganti. Cuaca hari ini terlihat sangat cerah. Angin bertiup dengan lembut, membuat suasana begitu syahdu. Abu Nawas sudah bersiap-siap untuk pergi ke rumah lelaki tua yang ada di ujung desa. Setelah memakai baju yang bagus, Abu Nawas pun kemudian berangkat. Singkat cerita, Abu Nawas dan lelaki tua tersebut telah sampai di hadapan Baginda Raja. Baginda Raja nampak tertegun melihat Abu Nawas menggendong seorang lelaki tua yang wajahnya sangat mirip dengan orang tuanya dahulu. Baginda Raja hampir tidak percaya. Namun Baginda Raja sadar bahwa kedua orang tua Abu Nawas sudah meninggal dunia. Sehingga lelaki tua yang digendong Abu Nawas pun pasti bukan bapaknya. Ampun beribu ampun Paduka. Sesuai perintah Paduka, hamba sudah membawa Bapak ke hadapan Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja memandangi lelaki tua yang dibawa Abu Nawas. Namun lelaki tua tersebut tidak berani menatap wajah Baginda Raja. Baiklah Abu, aku akan bertanya sedikit kepada bapakmu, kata Baginda Raja. Lelaki tua yang dibawa Abu Nawas tampak gemetar di hadapan Baginda Raja. Keringat mulai membasahi mukanya yang sudah dipenuhi kerutan. Wahai orang tua, benarkah kau adalah orang tua Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Lelaki tua tersebut hanya diam seribu bahasa. Mulutnya terlihat komat kamit, seolah sedang melafadzkan doa. Berkali-kali Baginda bertanya, namun lelaki tua tersebut tetap diam. Meski hanya diam saja, namun wajah lelaki tua tersebut terlihat sedang ketakutan. Sementara itu, Abu Nawas pun hanya diam mematung dan berharap lelaki tua yang dibawanya bisa melaksanakan strategi yang telah dia susun. Berkali-kali pertanyaan Baginda Raja tidak ada yang dijawab. Akhirnya Baginda Raja pun terlihat sedikit kesal dan berkata, Wahai Bapak yang duduk di hadapanku, apakah kau sungguh tidak mendengar suaraku? Baiklah, akan aku panggil pengawal yang biasanya mampu membuat seseorang berbicara, kata Baginda Raja. Ampun, beribu ampun Paduka, hamba jangan dihukum. Tiba-tiba saja, lelaki tua yang dibawa Abu Nawas bersuara. Hamba hanya disuruh Abu Nawas untuk diam. Sekali lagi, hamba mohon ampun Baginda. Paduka Raja yang sedari tadi nampak kesal, tiba-tiba saja tertawa melihat ulah Abu Nawas
dan lelaki tua yang duduk di hadapannya. "Benarkah Bapak ini orang tua Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Baginda. Saya hanya disuruh berpura-pura menjadi orang tua Abu Nawas." "Lalu, mengapa Bapak mau diperintah oleh Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Abu Nawas berjanji kepada saya akan membagi 2 hadiah yang diterima dari Paduka," jawab lelaki tua tersebut. Mendengar jawaban lelaki tua tersebut, Baginda Raja kemudian tertawa dan melihat ke arah Abu Nawas yang terlihat tertunduk malu. "Baiklah, karena Bapak sudah jujur, maka akan kuberi hadiah uang 200 dinar. Sedangkan kau, Abu, akan kuberi hukuman berjemur di bawah terik matahari selama 2 hari," kata Baginda Raja. "Ampun Baginda, hamba memang bersalah. Hamba juga telah berjanji kepada Bapak itu untuk membagi 2 hadiah yang diterima dari Paduka. Oleh karena itu, hamba mohon hadiah berjemur dari Baginda akan saya bagi 2, kata Abu Nawas. Baginda Raja nampak tersenyum tipis mendengar jawaban Abu Nawas. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika bapak yang sudah tua tersebut ikut menanggung hukuman berjemur di bawah terik matahari. "Ada-ada saja kau, Abu. Tapi baiklah, karena kehadiranmu di istana ini sudah bisa membuatku tertawa, maka aku tidak jadi menghukummu, dan justru akan memberimu hadiah uang 200 dinar. Di sebuah desa yang tidak jauh dari istana, terjadi sebuah keributan kecil. Ada 3 orang yang nampaknya sedang kebingungan dalam menentukan sebuah keputusan. Ahmad, Zulfikar, dan Zubair adalah nama ketiga orang tersebut. Mereka pun akhirnya sepakat untuk datang ke kerajaan dan meminta putusan yang adil dari Baginda Raja. Saat itu, Baginda Raja sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi. Mengetahui ada rakyat yang datang, langsung saja Baginda Raja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun, beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya, Ahmad, mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketika kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat mendapat bagian 1/8-nya, kata Ahmad. "Benar Baginda,
ketika kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini ingin memohon pertolongan Baginda, terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian tentu tidaklah mudah. Bayangkan saja bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu. Maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiganya, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja Harun al-Rashid tanpa berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah, akhirnya Baginda Raja mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk datang ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah, saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan saya meminjam kambing Baginda seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas. Dan terakhir, Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Nah, kambing ini sisa 1. Karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Perkara yang pelik itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdikan Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas sedang duduk sendiri di depan teras rumahnya sambil memandangi bintang-bintang di langit. Sesekali, dia melihat hewan-hewan malam yang terbang di langit. Tiba-tiba saja, Abu Nawas tersenyum tipis, seolah mendapatkan suatu ide yang sangat cemerlang. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke teman-temannya dan bercerita bahwa dirinya mau terbang. Tentu saja teman-teman Abu Nawas merasa keheranan. Ada-ada saja kau Abu Nawas, kata salah seorang di antara mereka. Betul,
Aku mau terbang. Kalau tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya, kata Abu Nawas yang kemudian segera bergegas pulang. Kabar tentang Abu Nawas mau terbang pun telah beredar luas. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru negeri ini. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga pedesaan. Kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Tentu saja Baginda begitu kaget dan sedikit panik, sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Hai Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Al-Ikhlas Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat kehebohan dan banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukum gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Masyarakat pun tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dihukum. Akhirnya hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Al-Ikhlas. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan jika Abu Nawas ternyata hanya berbohong. Masyarakat yang hadir terpana melihat Abu Nawas dengan santainya berjalan. Ia bahkan tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada pula yang berkata, "Silakan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung." Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata otomatis tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara itu, di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya, Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran,
Orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang, lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Namun Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab banyak orang. "Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Al-Ikhlas?" tanya Abu Nawas. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya bilang mau terbang. Jadi, saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Berhati-hatilah jika menerima berita. Jangan langsung ditelan, tapi renungkan dahulu, kata Abu Nawas kepada khalayak ramai. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan raja, kemudian beliau bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal lehermu." "Baiklah Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan sang raja. Cukup lama ia berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya, Abu Nawas baru keluar rumah. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang menjawab benar akan dia lepaskan. Tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya, tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kau tidak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan hikmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka Tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang."
Raja kemudian bertanya, dan keenam orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya hari ini hari apa mereka akan tahu. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian, Raja pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.